Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Sofi. Hari ini kita akan membahas materi akuntansi keuangan lanjutan tentang business combination atau kombinasi bisnis. Rujukan yang kita gunakan dalam pembahasan kita pada malam hari ini adalah buku Advanced Accounting dari BIMS edisi ke-13. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, materi sendiri akan dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, membahas tentang economic motivation atau memahami bagaimana motivasi ekonomi yang mendasari terjadinya penggabungan usaha. Jadi, business combination atau kombinasi bisnis itu adalah penggabungan dari suatu usaha. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk dari kombinasi bisnis, form of business combination. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana sih perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana pencatatan dari kombinasi bisnis. Seperti itu. Langsung saja masuk ke motivasi ekonomi. Jadi section 1 atau subbab 1 adalah motivasi ekonomi yang mendasari terjadinya kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis sendiri itu dibagi menjadi 3 tipe. Ada horizontal, itu kalau kita gambarkan itu ke samping seperti ini. Lalu ada vertikal, atas ke bawah. Lalu ada conglomeration atau konglomerasi. Apa sih bedanya horizontal, vertikal, sama konglomerasi? Nah, tadi kan sudah saya gambarkan. Jadi kalau horizontal itu seperti garis ke samping, artinya itu adalah memiliki lini bisnis dan market yang sama. Nah, jadi contoh dari integrasi horizontal itu Facebook mengakuisisi Instagram pada tahun 2012 dengan nilai 1 miliar. Keduanya itu punya sama-sama fokus yang sama, yaitu fokus di jejaring media sosial. Jadi, mereka melakukan kombinasi bisnis dari tipe bisnis sejenis. Sejenis. Jadi, contohnya Facebook sama Instagram. Dua-duanya punya lini masa yang sama, yaitu sama-sama bergerak di media sosial. Tuh. Lalu kalau vertikal, atas ke bawah, berarti artinya usahanya ini nggak sejenis. Nah, vertikal itu bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan berbeda, tapi baik tingkat produksi ataupun distribusi itu saling berurutan. Jadi saling nyambung, melengkapi satu sama lain. Contohnya itu Gojek sama Tokopedia. Ini contohnya Gojek sama Tokopedia. Kenapa sih, Bu? Contohnya kok Gojek sama Tokopedia? Nah, Gojek sama Tokopedia itu saling melengkapi. Goto merupakan induk usaha dari sejumlah perusahaan operasional di bawah Gojek dan Tokopedia. Goto akan membawai 3 subholding, di antaranya Gojek, Tokopedia, sama Goto Financial. Nah, habis gitu, hal inilah yang membuat Gojek maupun Tokopedia akan tetap beroperasi sebagai entitas yang berdiri sendiri meskipun telah terjadi merger. Jadi kedua perusahaan tidak lagi berdiri sebagai perusahaan induk, melainkan berubah kedudukan menjadi anak perusahaan di bawah naungan Gotoh Group. Nah, kenapa dia dibilang kalau saling berkaitan? Jadi gini logikanya. Kalau kalian beli barang di Tokopedia, kalian kan butuh kurir yang mengirim. Nah, si vertikal ini melengkapi. Si Tokopedia butuh kurir, butuh kurir. Nah, si Gojek itu adalah layanan kurirnya. Tuh, jadi dia itu saling melengkapi, tapi berada di lini bisnis yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh yang terakhir itu adalah konglomerasi. Tipe bisnis yang ketiga yaitu konglomerasi. Nah, dia ini kalau konglomerasi itu bergabungnya perusahaan yang melakukan kegiatan yang saling tidak berhubungan dan menghasilkan barang dan jasa yang benar-benar berbeda. Contohnya apa? Contohnya misal ada perusahaan otomotif bergabung sama perusahaan perbankan. Nah, otomotif sama perbankan itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika si otomotif dan perbankan itu saling melengkapi,
contohnya, misal kalau pengadaan otomotifnya misal Honda nih, Honda jualan kendaraan bermotor. Nah, buat jualan kendaraan bermotornya butuh bantuan bank untuk pendanaannya. Itu masuk ke vertikal. Tapi kalau konglomerasi itu dua hal yang benar-benar berbeda. Misal otomotifnya bagian spare part, jadi Ahas itu punya divisi spare part, terus ada juga perbankan, mereka melakukan konglomerasi, melakukan kombinasi bisnis, tapi di dua hal yang tidak saling berkaitan itu disebut dengan istilah konglomerasi. Tapi kalau mereka sudah saling berkaitan, saling melengkapi, itu jatuhnya vertikal. Kalau horizontal itu berada di satu lini bisnis yang sama. Itu kalau kita membahas tentang tipe-tipe kombinasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alasan. Kenapa sih kok perusahaan itu melakukan kombinasi bisnis? Alasannya apa? Nah, ada 6 alasan utama kenapa perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Alasan yang pertama yaitu mengurangi biaya. Nah, ini kalau kita terjemahkan artinya mengurangi biaya. Kenapa kok bisa mengurangi biaya? Ya tadi, tak kasih contoh, Gojek dan Tokopedia. Tokopedia itu jualan barang secara online. Nah, Gojek itu penyedia layanan transportasi pengiriman barang. Nah, maka kalau Gojek sama Tokopedia ini bersatu, jadi secara tidak langsung biaya ongkirnya itu bisa lebih murah, bisa lebih ditekan karena mereka berada pada satu jaringan yang sama. Terus yang kedua, menurunkan resiko usaha. Karena sudah diambil alih, otomatis resiko usahanya menjadi berkurang. Terus mengurangi waktu tunda. Nah, ini waktu tunda atau delay. Nah, kalau itu sama-sama punya kalian, kombinasi bisnis di tempat yang sama, maka mau nggak mau kalian akan dijadikan prioritas. Kayak Shopee, sekarang kan ada layanan Shopee Express, kurirnya. Di Shopee sekarang kan juga punya kurir sendiri. Nah, tujuannya apa? Biar kurirnya itu bekerja hanya fokus melayani si Shopee aja, begitu. Terus menghindari pengambil alihan, biar usahamu nggak diambil alih sama orang lain, mau ambil alih duluan usaha tersebut. Habis gitu mendapatkan aset tidak berwujud. Nah, misal kalian yakin nih, perusahaan ini ke depannya akan menjadi perusahaan besar, maka mbok ambil alih dulu, biar aset tidak berwujudnya jadi milik kalian dulu, biar tidak dimiliki orang lain. Terus ada alasan lain, bisa pajak, alasan personal, karena ini usahanya itu usaha turun-temurun, biar nggak sampai dimiliki orang, harus jadi milik kalian. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas kombinasi bisnis. Nah, kombinasi bisnis ini juga harus dikendalikan. Jangan sampai kombinasi bisnis ini menciptakan suatu monopoli usaha. Nah, monopoli usaha ini tidak diperkenankan. Ingat, kalau itu usaha udah jadi suatu usaha yang memonopoli, harga barangnya itu bisa jadi tidak terkendali. Maka pemerintah Indonesia itu punya namanya antitrust atau anti kartel. Nah, kalau di Indonesia itu punya yang namanya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, namanya KPPU. Nah, jadi saat ini kan kita punya dua alat transportasi besar, ada Grab sama Gojek. Ketika Grab sama Gojek ingin bersatu, dijadikan satu, itu KPPU menolak ajuan penggabungan usahanya. Itu kenapa akhirnya Gojek menggait Tokopedia menjadi GoTo. Karena ketika Gojek sama Grab mau bersatu, ajuannya ditolak. Kenapa ditolak? Karena pasti ketika Grab sama Gojek dua brand transportasi besar itu bersatu, nanti tercipta yang namanya monopoli usaha. Nah, ini di Singapura, kalau di Singapura itu namanya Competition Commission of Singapore. Kalau di Indonesia tadi kan KPPU. Singapura itu punya Competition Commission of Singapore. Waktu itu Grab sama Uber tahun 2018, mereka bersatu nih, Grab sama Uber. Padahal waktu itu posisinya Grab sama Uber itu satu-satunya dua alat transportasi besar yang ada di Singapura. Maka ketika mereka bersatu, sama Singapura didenda sebesar 6,58 juta US dollar Singapura atau setara dengan duit 92,51 miliar. Kenapa didenda? Karena mereka berdua tidak boleh bersatu. Kalau mereka dijadikan satu, nanti muncul yang namanya
monopoli usaha. Sedangkan Grab sama Uber di Indonesia waktu itu boleh bersatu, tidak ada masalah ketika mereka bersatu karena Indonesia masih punya Gojek. Nah, saat itu di Singapura Gojek belum masuk. Nah, kan Gojek masuk per 2 Januari 2019. Seperti itu. Tapi ketika Grab sama Uber bersatu, waktu itu Gojeknya belum masuk. Nah, waktu Singapura mau mencegah penggabungan ini nggak bisa karena Grab sama Uber mergernya itu dari pusat. Di Indonesia pun Grab sama Uber mereka bersatu, Uber hilang menjadi Grab. Seperti itu. Jadi antitrust, anti kartel ini penting. Ini tujuannya untuk mencegah terjadinya monopoli suatu usaha. Maka ketika kombinasi bisnis itu terjadi, pemerintah baik di masing-masing negara akan tetap mengendalikan terjadinya kombinasi bisnis agar tidak tercipta yang namanya monopoli usaha. Seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tipe-tipe, habis gitu monopoli usaha yang dicegah dengan cara seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Nah, bentuk kombinasi bisnis secara umum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada merger, yang kedua ada konsolidasi. Nah, apa sih Bu bedanya merger sama konsolidasi? Nah, hari ini kita akan bahas di chapter satu ini fokusnya ke merger sama konsolidasi. Merger itu kondisi ketika satu usaha mengambil alih usaha yang lain, habis gitu usaha yang diambil alih itu, usaha yang diambil alih itu ditutup, tapi usaha yang satu tetap berjalan. Jadi kalau kita logika A plus B sama dengan A. Jadi kombinasi bisnisnya ada si A sama si B. Nah, si B ini diambil alih. Jadi merger sama konsolidasi, dua-duanya ini akuisisi, jenis-jenis akuisisi. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah merger sama konsolidasi. Konsolidasi itu seringkali dikenal dengan istilah akuisisi, tapi akuisisinya itu nanti menimbulkan jenis usaha baru. Jadi kalau merger kan A plus B, yang B hilang jadi si A. Nah, kalau konsolidasi itu A plus B sama dengan C. Jadi prosesnya di mana ada perusahaan A sama perusahaan B. Perusahaan A sama perusahaan B ini membentuk suatu usaha baru yang kita kenal dengan istilah usaha C. Nah, kalau merger, A plus B sama dengan A. Jadi salah satu usahanya tutup, yang eksis hanya usaha yang lain. Karena proses mengambil alihan itu tadi. Nah, kalau di chapter ini kalian harus ingat, kita sebut istilahnya merger dan konsolidasi. Kita mempelajari dua jenis usaha saja, yaitu merger dan konsolidasi. Begitu. Jadi, kalau konsolidasi itu a new corporation, akan ada suatu usaha baru yang diambil alih. Tuh. Jadi, ada usaha A sama usaha B, akhirnya mereka bersatu membentuk usaha C. Tuh. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contoh dari merger 26 Maret 2018 tadi. Ini terjadinya nggak cuma di Indonesia aja, tapi serentak Grab sama Uber itu diakuisisi ketika Ubernya hilang, maka A plus B ini sama dengan A. Tuh, ini namanya merger. Jadi di chapter ini kita kenal dengan istilah merger, yaitu A plus B sama dengan A. Nah, ini merger. Ini terjadi di seluruh negara yang tadi saya cerita di Singapura kena denda, karena saat itu posisinya di Singapura tidak ada kompetitor usaha sejenis lainnya. Seperti itu. Ya, lalu selanjutnya kita geser ke contoh konsolidasi. Nah, khusus konsolidasi ini saya punya dua contoh. Contoh pertama adalah konsolidasi yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 1988. Nah, kalau Bank Mandiri, ini semua mahasiswa saya rasa udah familiar sama Bank Mandiri. Di Bank Mandiri itu udah hal yang familiar. Nah, ternyata Bank Mandiri, waktu awal-awal pendirian Bank Mandiri, itu namanya nggak langsung Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri itu penggabungan dari 4 bank saat itu, ada Bank Bumidaya, ditambah Bank Dagang Negara, ditambah Bank Eksim, ditambah Bank Bapindo, sama dengan Bank Mandiri. Jadi kalau seperti ini jatuhnya nggak A plus B sama dengan C, karena yang digabungin banyak, bisa kita kenal dengan istilah A plus B plus C plus D sama dengan E. Seperti itu, karena usaha yang digabungkan relatif banyak.
Nah, atau mungkin saat ini kan lebih relate ketika bank yang kita bahas itu berbagai bank syariah bergabung menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau di chapter ini itu kita kenal dengan istilah konsolidasi. Nah, ini saya juga punya contoh terbaru, Gojek ditambah Tokopedia. Nah, ini the real literally A plus B sama dengan C. Tuh, GoTo. Ternyata GoTo itu singkatan dari Go Far, Go Together. Seperti itu. Nah, ini kalau kita bahas tadi. Nah, terus ada hal yang perlu diingat oleh mahasiswa dalam pandangan bisnis secara umum. Merger dan konsolidasi merupakan kombinasi bisnis dan bisa melibatkan atau tidak melibatkan penutupan perusahaan yang diakuisisi. Jadi waktu diambil alih, baik dalam bentuk merger ataupun konsolidasi, itu tidak selalu menutup usaha awalnya. Ya kayak saya kasih contoh tadi, Gojek sama Tokopedia. Kan jadi usaha baru namanya Goto. Tapi Gojek dan Tokopedia, both of them, dua-duanya masih tetap eksis. Makanya waktu diakuisisi, diambil alih, itu tidak selalu menutup usahanya. Begitu. Pada bab ini, merger dan konsolidasi hanya akan melibatkan 100% akuisisi yang diikuti dengan penutupan perusahaan yang diakuisisi. Skenario lainnya, seperti Gojek dan Tokopedia, akan kita bahas pada bab-bab berikutnya. Jadi hari ini kita akan fokus mengasumsikan ketika kita melakukan merger dan konsolidasi, maka si perusahaan awalnya yang digabungkan itu tutup. Jadi kalau A plus B sama dengan A, maka si B hilang jadi A. Kalau A plus B sama dengan C, maka A dan B hilang menjadi unit baru yaitu perusahaan C. Tuh. Jadi sebenarnya itu nggak selalu tutup, tapi hari ini kita fokus kalau kita asumsikan jika usahanya tutup. Nah, konsolidasi itu juga merupakan terminologi akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada induk dan anak. Jadi konsolidasi itu punya dua makna, bisa penggabungan usaha, bisa penggabungan laporan keuangan antara induk dan anak. Maknanya begitu luas. Tapi hari ini fokus kita adalah konsolidasi penggabungan usaha. Tuh. Nah, sekarang kita bahas tentang gimana sih perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Nah, di sini nih, kita bahas tentang kombinasi bisnis itu sendiri. Metode akuntansinya bagaimana. Jadi ini dikembangkan awal itu tahun 1950. Tahun 1950 itu ada dua metode. Yang pertama pooling of interest method atau metode penggabungan kepentingan. Yang kedua ada purchase method atau metode pembelian. Nah, tahun 1950 dikembangkan dan dirasa tahun 2008 itu udah nggak ideal lagi buat dipakai. Maka dikembangkanlah yang namanya metode akuisisi nilai wajar atau fair value. Dan disepakati secara internasional bahwa metode yang digunakan saat ini adalah metode fair value atau metode akuisisi dengan menggunakan nilai wajar. Sehingga metode satu dan 2 yang dikembangkan 1950 tidak akan kita bahas lagi. Kita berfokus ke metode yang saat ini digunakan dan dikembangkan yaitu metode fair value. Nah, terus panduannya seperti apa, Bu? Gimana cara kita melakukan pencatatan kombinasi bisnis? Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diingat oleh mahasiswa ketika melakukan pencatatan atas perolehan aset dan liabilitas harus menggunakan prinsip nilai wajar. Terus cara nentuin nilai wajarnya gimana, Bu? Gimana cara kita dapat nilai wajar? Nanti lebih lanjut akan kita bahas. Yang perlu diingat ketika melakukan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha, yang kita pakai adalah prinsip nilai wajar atau fair value. Nah, terus jika sekuritas ekuitas diterbitkan oleh perusahaan pengakuisisi, maka apabila terdapat nih, kalau ada biaya registrasi dan penerbitan sekuritas. Nih, jadi kalau ada biaya registrasi atau penerbitan sekuritas atau saham, biaya ini dicatat mengurangi nama akunnya additional paid in capital atau excess of par. Tuh. Jadi untuk penjurnalan, kita tetap menggunakan bahasa Inggris agar tidak membingungkan untuk mahasiswa. Nah, habis gitu Bu, kalau ada biaya-biaya lain,
contoh biayanya itu legal fee, habis gitu finder's fee biaya untuk memperoleh, habis itu biaya tidak langsung seperti manajemen salari, gaji pihak manajemen. Maka biaya ini akan dicatat sebagai expense. Kita catat sebagai beban. Tuh, ingat, nek biaya registrasi catatnya sebagai additional paid in capital. Tapi kalau biaya notaris, legal, finder, gaji manajemen, hal-hal seperti itu baru akan kita catat sebagai expense atau beban. Nah, terus selanjutnya, pada saat perusahaan yang diakuisisi menyerahkan aset selain kas sebagai bagian dari pelaksanaan kombinasi bisnis, maka setiap gain itu artinya laba, keuntungan, atau loss yang artinya rugi yang terjadi dari penyerahan aset dicatat sebagai current income. Maka akan dicatat di laporan laba rugi komprehensif bagian OCI. OCI itu apa? OCI itu Other Comprehensive Income. Nah, terus kalau ada selisih, nah ini nanti selisih ini akan menimbulkan dua kondisi. Bisa disebut dengan istilah goodwill atau kita sebut dengan istilah bargain purchase. Lebih lanjut nanti akan kita bahas bersama. Jadi ketika kalian membeli di atas nilai wajar sama ketika kalian membeli di bawah nilai wajar, itu akan menimbulkan dua kondisi yang berbeda. Satu kita kenal dengan istilah goodwill, satu kita kenal dengan istilah bargain purchase. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tuh, yang harus diingat untuk panduan pencatatan kombinasi bisnis. Nah, di sini saya punya contoh pembukuan. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada yang namanya POP. POP itu sebuah perusahaan yang menerbitkan 10.000 lembar saham, yang mana nilai parnya adalah $10 per lembar saham untuk saham biasa. Habis gitu, ternyata nilai value-nya, nilai wajarnya sebesar $16 per lembar. Maka nilai investasinya yaitu sebesar 10, sorry, bukan 10, tapi 100.000. 100.000 kita kalikan sama $16. 100.000 kita kalikan sama $16. Maka akan ketemu sebesar 1.600.000 US dollar. Ini adalah nilai investasinya. Lalu untuk penjurnalannya, balik lagi ke tadi. Tadi kita punya dua jurnal. Yang pertama ada common stock, jurnalnya untuk mencatat nilai common stock-nya, maka selisihnya akan kita jurnal sebagai additional paid in capital. Nah, untuk common stock sendiri, maka yang kita masukkan jelas ya, berarti yang kita masukkan langsung 100.000 dikali dengan $10, maka akan ketemu sebesar 1 juta US dollar. Nah, ingat konsepnya kalau jurnal debit kredit harus balance. Maka additional paid in capital adalah sebesar selisih nilai investasi kita kurangi dengan nilai saham biasanya. Berarti 1.600.000 dikurangi 100.000. Mohon maaf, 1.600.000 dikurangi 1 juta. Maka ketemunya adalah 600.000. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada lagi, ternyata si Pop itu membayar 80.000 untuk finder and consulting fee sama 40.000 untuk biaya register pendaftaran tadi. Nah, kalau seperti ini, maka jurnalnya bagaimana? Balik lagi ke tadi. Tadi kan kita bagi jadi dua. Jadi ada investment in sound dalam bentuk expense. Nah, ini expense, beban. Sama satunya lagi additional paid in capital. Tinggal kita balik lagi ke sebelumnya tadi. Yang masuk expense itu yang mana? Yang masuk expense itu biaya finder ini tadi. Biaya konsultannya, biaya konsultasinya. Nah, maka si 80.000 ini kalian catat sebagai beban. Lalu 40.000 biaya pendaftaran tadi kan masuknya ke additional paid in capital. Nah, total kasnya sebesar akumulasinya yaitu 120.000 rupiah.
seperti itu. Nah, di sini yang ketiga ini adalah contoh pembukuan PT POP. Nah, ini. Maka nanti kalian catat investasinya, investmentnya, investmentnya. Nah, ini investasi di kopnya sebesar 1.600.000 gitu. Jadi ini nanti akan, nah, tadi kan 1.600.000 kalian investmentnya itu ada di debit, ya kan? Ada di debit. Maka untuk pembukuannya, nah ini waktu kalian membukukan, nah, kalian kan dapat apa aja waktu mengakuisisi? Oh, saya dapat piutang, saya dapat persediaan, saya dapat aset, saya dapat goodwill. Maka yang kalian peroleh tadi dikompensasi dengan di sebelah kredit, yaitu kalian juga beli. Jadi selain beli asetnya, kalian juga beli kewajibannya waktu mengakuisisi. Maka kalian bayar juga utangnya, kalian bayar notes payable-nya, sama ini adalah nilai investasi yang kalian keluarkan. Yang tadi di debit, pindahkan ke kredit untuk kalian catat mengkonversi membalanskan antara sisi debit dan sisi kredit seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pencatatan nilai pada saat melakukan akuisisi? Nah, ini apa aja sih yang harus diidentifikasi ketika kita melakukan akuisisi? Nah, yang harus kalian identifikasi itu ada tiga. Yang pertama itu sebenarnya dua sih, aset dan liabilitas. Tapi aset sendiri kalian harus fokus bahwa aset itu ada yang ada wujudnya, sama ada yang dalam bentuk aset tidak berwujud. Nah, aset tidak berwujud sendiri teridentifikasi yang berasal dari hak kontraktual. Nah, ini kita kenapa fokus ke aset tidak berwujud? Karena aset tidak berwujud ini nggak nampak, tapi sebenarnya nilainya material. Tidak berwujud teridentifikasi yang berasal dari hak kontraktual, proses riset dan pengembangan, kontrak yang dapat diambil alih, sama beberapa kontrak yang kalau sudah deal itu nggak bisa diambil alih. Seperti itu. Nah, terus tadi kan kita bahas tentang nilai wajar. Gimana sih, Bu, cara kita tahu gimana sih, Bu, nilai wajar itu? Nilai wajar itu apa? Nah, ini nilai wajar ditetapkan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus pakai harga pasar. Jadi pasarannya aset ini berapa? Kalau misal pasarannya 10.000, berarti ya nilai wajarnya 10.000. Nah, kalau misal ternyata nilai pasarnya itu tidak diketahui, barang ini bukan barang yang umum dijual di pasaran. Kalau kayak emas sih enak. Emas kan ada nilai pasarnya. Hari ini harga emas berapa, kalian pasti tahu karena ada harga pasarnya. Nah, kalau aset yang dibeli nggak ada harga pasarnya, solusinya gimana? Ya, ini solusinya pakai nomor dua. Menggunakan nilai saat ini atas estimasi arus kas masa datang dengan suatu tingkat diskonto berdasarkan alat ukur yang bisa ditemui seperti tingkat suku bunga bank. Tuh, jadi dihitung present value-nya dikalikan sama diskonto yang dijadikan acuan adalah suku bunga bank. Tapi gimana kalau kalian juga nggak bisa ngitung ini? Kita bingung, Bu, kalau harus ngitung kayak gitu. Maka bisa opsi ketiga, ditentukan dan disepakati dengan menggunakan estimasi seperti itu. Jadi urutannya ini urutan ya. Harus pilih salah satu, opsi satu dulu. Kalau opsi satu gagal, geser ke opsi dua. Baru opsi tiga ini pilihan terakhir. Nah, kalau kita bahas tentang aset tidak berwujud, maka yang akan paling sering kalian temui di kombinasi bisnis adalah yang disebut dengan istilah goodwill. Goodwill itu bukan bukan nama baik ya, bukan good good itu bagus, will itu bukan diterjemahkan seperti itu. Goodwill itu lebih ke arah goodwill adalah suatu aset yang merepresentasikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Jadi goodwill ini lebih ke arah reputasi atau keyakinan kamu ketika kamu membeli suatu aset, nggak apa-apa, sekarang tak beli harganya mahal. Karena aku yakin di masa yang akan datang aset ini tidak ternilai harganya, aset ini akan menjadi suatu hal yang mahal sehingga worth it buat saya beli lebih mahal hari ini. Nah, itu. Jadi goodwill itu lebih ke arah reputasi, nama baik, keyakinan yang buat kalian bersedia melakukan kombinasi bisnis
dengan harga yang lebih mahal dari harga pasarnya. Nah, aturan tentang goodwill itu diatur di mana? Kalian bisa baca PSAK nomor 22 yang kini telah berubah nama menjadi PSAK 103. Di sana itu berfokus dengan yang namanya kombinasi bisnis. Seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh. Data ini disajikan dalam ribuan ya. Ada nilai buku, book value, sama ada fair value atau nilai wajar. Nah, di sini ada dua nilai, satu nilai buku, satu nilai wajar. Nah, nilai buku sama nilai wajar ini, kalau kita melakukan kombinasi bisnis, acuannya tadi ingat, yang kita pakai adalah fair value, si nilai wajar, bukan nilai buku. Nilai buku adalah nilai yang tercatat. Nilai buku itu dasarnya harga perolehan. Nilai wajar itu dasarnya adalah nilai pasarnya saat ini. Jadi lebih representatif. Kenapa nilai buku tidak representatif? Misal asetnya Mbok beli tahun 2010. Asetnya dalam bentuk tanah. Sekarang udah 2025. Nah, nilai tanahnya itu kan udah tidak sama lagi. Sehingga nilai wajar dianggap lebih tepat. Nah, ini. Nah, perlu diingat kalau kita bahas tentang kombinasi bisnis, maka kita mencari aset bersih. Aset bersih, gimana cara memperoleh aset bersih? Yaitu aset dikurangi liabilitas. Tuh. Maka total asetnya 1.440 dikurangi sama total liabilitasnya, ketemu aset bersihnya sebesar 1.200. Ini adalah nilai wajar saat ini. Sedangkan kalau nilai bukunya saat diperoleh ketemu 1.000 dikurangi 250, maka aset bersihnya sebesar 750 US dollar. Ini dalam ribuan, berarti 750.000 dolar dan 1.200.000 US dollar. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada nih, ada kejadian, ada fenomena. Si Pam itu bayar 400.000 US dollar secara tunai untuk melakukan kombinasi bisnis. Dia itu mau beli sisan, Pam itu mau beli san. Pam itu bayarnya di-split dari dua tipe pembayaran. Yang pertama dia bayar tunai dengan duit sebesar 400.000 US dollar. Satunya lagi, dia bayar dengan cara menerbitkan saham. Nah, saham yang diterbitkan itu nilainya adalah sebagai berikut. Nah, di situ ada nilainya, yaitu 10.000, mohon maaf, 50.000 lembar saham dengan harga 10 dolar dalam bentuk saham biasa, yang mana nilai pasarnya sebesar 20 US dollar. Nah, ingat, ini common stock-nya punya market value, nilai pasar atau nilai wajar sebesar 20 US dollar per lembar. Nah, maka yang kita pakai itu selalu nilai wajar, bukan nilai buku. Maka total transaksi ini sebenarnya berapa? Total transaksi ini adalah akumulasi dari kas ditambah saham. Nah, si saham sendiri tadi punya dua nilai. Yang pertama nilai par, yang kedua market value. Nah, tadi kan saya sudah menekankan berkali-kali yang kita pakai itu nilai wajar. Nilai pasarnya berapa? Maka kalian jumlahkan 400.000 ditambah tadi 50.000 dikali 20 US dollar. Maka akan ketemu nilai transaksinya sebesar 1.400.000 US dollar. Sedangkan nilai yang kamu peroleh dari pembelian aset ini, nih kamu bayarnya 1.400.000 US dollar. Sedangkan aset yang Mbak peroleh, yang kalian dapat itu cuman setara aset bersih senilai 1.200.000 US dollar. Nah, selisih yang kamu bayarkan 1.400.000 dikurangi 1.200.000 ini adalah goodwill. Jadi goodwill itu kamu rela bayar 200.000 dolar lebih mahal karena kamu yakin kalau perusahaan ini valuable. Perusahaan ini punya reputasi, punya nama baik yang mana aku akan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Seperti itu konsepnya goodwill ya. Nah, maka pencatatannya akan seperti ini jika di jurnal. Nilai investasinya sebesar 1.400.000, kas yang kalian bayarkan sebesar 400. Nah, ini 500-nya tadi untuk, nah 500-nya itu untuk common stock, karena yang dipakai itu di penjurnalan itu tetap nilai common stock-nya. Nah, selisihnya antara nilai
pasar, nilai pasar atau nilai wajar dengan nilai bukunya tadi akan kalian jurnal dengan istilah additional paid in capital. Seperti itu ya penjurnalannya. Nah, ini maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Ini adalah di debit semua aset yang kalian terima, di kredit ini adalah liabilitas yang kalian beli juga. Nah, selisihnya adalah nilai investasi. Seperti itu penjurnalannya. Ya. Nah, gimana kalau tadi kan kita udah ketemu kondisi namanya goodwill. Goodwill itu adalah ketika kamu harga barangnya sebesar 1.200.000, tapi kamu rela bayar 1.400.000. Kamu rela bayar dengan harga yang lebih tinggi, itu kita kenal dengan istilah goodwill. Nah, gimana kalau kondisinya ternyata bayarmu itu lebih rendah daripada nilai wajar? Jadi pasaran barangnya itu adalah 1.200.000, tapi kamu berhasil bayar 1 juta. Nah, 200 ribunya dicatat sebagai apa? Nah, ini kondisinya sama kayak tadi. PAM itu mengakuisisi Sun, PAM itu beli Sun. Nah, kalau tadi bedanya, fair value-nya 1.200.000, tapi kalian bayar dengan harga 1.400.000, kondisi itu disebut dengan istilah goodwill, maka ini kondisi berkebalikan. Nilai wajarnya itu 1.200.000 tetap, tapi kalian hanya perlu membayar sebesar 1 juta rupiah. Nah, karena kalian berhasil melobi, berhasil nawar, maka di istilah akuntansi dikenal dengan istilah gain from bargain purchase. Jadi bargain purchase adalah kondisi di mana kamu berhasil melakukan penawaran sehingga berhasil memperoleh aset dengan harga lebih rendah daripada nilai pasarnya. Seperti itu konsepnya, ya. Nah, ini kebalikannya berarti. Kalau kita catat di jurnal tadi, tetap ini karena masih investasi dulu, pencatatan investasi. Investasinya nilainya 1.000, habis gitu dibayar 400 pakai notes, 400-nya lagi pakai harga sahamnya, selisihnya kita jurnal sebagai additional paid in capital. Nah, ini kalau tadi goodwill itu sebagai aset, ingat karena goodwill itu sama dengan aset, kalau kamu berhasil nawar, kan kamu dapat gain. Gain itu laba, laba itu posisinya selalu di sisi kredit. Jadi bargainnya ada di posisi kredit. Tuh. Nah, yang perlu diingat oleh mahasiswa, nih, ini adalah poin akhir yang perlu diingat di chapter ini, selalu menggunakan fair value, bukan book value. Ingat, kenapa nggak boleh pakai nilai buku? Karena nilai buku tidak representatif. Misal asetnya tadi, tak ulang lagi, asetnya dibeli tahun 2000, yang dibeli tanah dan bangunan. Kalian beli tanah dan bangunan tahun 2000, sekarang 2025, nilainya itu sudah nggak sama. Kalau aset seperti tanah, bangunan, nilainya cenderung naik. Tapi kalau itu kendaraan bermotor, kalian belinya tahun 2000, sekarang 2025, nilainya pasti sudah turun. Itu tidak representatif. Jadi ketika melakukan kombinasi bisnis, harus dinilai dulu. Nilai wajarnya berapa? Itu yang kita gunakan sebagai acuan dalam melakukan kombinasi bisnis. Nah, kalau dia goodwill, kondisi di mana nilai transaksinya lebih besar daripada nilai wajar. Jadi harga beli saat melakukan kombinasi lebih besar daripada nilai wajar yang kalian peroleh. Kenapa? Karena kamu punya keyakinan. Jadi betul ini karena adanya keyakinan bahwa aset ini akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Kombinasi bisnis ini akan menguntungkan di masa depan. Nah, kalau bargain purchase, misal harganya tadi, harganya 1.200.000, tapi kamu berhasil beli dengan harga 1 juta. Maka harga belinya lebih rendah dari nilai wajar. Kenapa dikasih istilah bargain? Karena kamu berhasil menawar. Maka di akuntansi dikenal dengan istilah bargain purchase. Berhasil melakukan penawaran dalam pembelian.
Itu aja sih materi kita pada hari ini. Jadi kalau kita bahas tentang kombinasi bisnis, hal-hal tersebut yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Lalu untuk konsolidasi yang lain, Bu, seperti konsolidasi penggabungan laporan keuangan induk dan anak. Nah, itu akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.